Adi ngeliat pada saat lagi nonton kayak gitu, masih waktu masuk udah dalam keadaan masuk dalam pintu ya Wak. Terus kesentak. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah kisah horor. Tapi untuk di malam ini agak sedikit berbeda karena aku tanpa skrip sama sekali ya, nggak ada skrip yang aku bacakan karena aku akan bercerita tentang koleksi kisah horor aku sendiri Wak. Sebelumnya juga aku pernah sharing sih kayak di TikTok, kayak di Instagram, cuman tuh kayak kurang puas gitu loh kan, keterbatasan waktu ya kan. Dan banyak juga dari bawah yang udah Kak ceritain di YouTube karena juga ada beberapa di antara kalian yang nggak punya TikTok, ada juga mungkin yang nggak begitu aktif di Instagram gitu kan. Dan aku ngerasa ini adalah kisah yang menarik yang harus juga aku sampaikan sama kalian sebagai storyteller horor. Nggak aku ceritain ini tuh agak kayak kurang gitu Wak. Dan mungkin segmen ini akan aku rutinkan, jadi nggak lagi aku yang nge-research kisah-kisah horor dari mana-mana lah gitu, tapi aku akan membacakan kisah horor dari kalian. Karena mungkin di antara kalian ada tuh kisah horor yang aduh ini horor kali, cuman yang nggak ada tempat untuk sharing. Maksudnya nggak harus sharing juga, tapi kan kisah-kisah itu juga menarik kan Wak, kayak ya udah untuk nambahin koleksi horor gitu loh. Kan paham kan maksud aku? Nah untuk kali ini aku dulu nih yang mulai untuk menceritakan sedikit beberapa koleksi-koleksi cerita horor yang aku punya yang sebelumnya belum pernah aku bahas. Pada setuju nggak sih kalian? Kalau setuju kalian komen di bawah ya, aku sekalian survei juga nih untuk konten ini. Nah jadi biar nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja. Sedikit kisah bisa dibilang horornya ada Wak, tapi ada baiknya juga yang terjadi di studio ini. Nih, aku bilang studio langsung merinding badan. Studio ini beneran. Jadi saya memang kalian lihat setiap kali lihat video aku, ini pernah terjadi sesuatu yang bisa dibilang horor, bisa juga dibilang ini adalah ya baik aja gitu. Oke, jadi gimana kisahnya? Langsung aja masuk Wak, check it out. Oke, jadi kisah yang satu ini memang berasal dari studio aku ini. Lebih tepatnya ya di kantor aku ini lah Wak, alhamdulillah. Tapi sebelumnya juga aku yakin sekali di mana-mana itu pasti ada kan. Mungkin di rumah kalian juga pasti ada kok. Cuman kan kadang ada yang rese, ada yang udah dia diem aja anteng meneng di situ, ada yang ngejagain, ada kayak gimana kan, bervariasi mereka ini kadang-kadang kan. Nah, sama juga Wak yang kayak di sini. Sebenarnya ini bukan aku yang alamin, tapi cerita yang diceritakan oleh teman-teman aku yang berada di sini. Alhamdulillah aku juga enggak yang peka. Kali aku ini tumpul Wak. Nah, jadi biar sedikit agak kebayang, aku akan menjelaskan sedikit set atau background dari rumah ini ya. Jadi rumah atau kantor aku ini punya 3 ruangan Wak. Satu ruangan studio ini, terus satu lagi ruangan aku, satu lagi ruangan wardrobe, makeup, sama kayak gudang kecil aku lah. Nah untuk ruang tamu sampai ke dapur itu kayak plong gitu Wak ruangannya. Ruang tamu di depan, terus ini adalah kayaknya ruang keluarga sama ruang makan, tapi aku jadikan ini menjadi ruang meeting. Terus di belakang dapur. Nah di samping ini ada editor aku, di sini juga ada meja tim aku juga. Nah yang di sini studio aku. Nah gitu ya, kebayang ya set dari kantor aku. Nah jadi sebenarnya adalah itu cerita-cerita dari tim-tim aku yang kayak Mbak kok gini ya, Mbak kok gini, cuman ya udahlah biarin aja deh, toh kita juga di sini nggak ganggu gitu kan, kita udah pamit-pamit aja, kita juga udah syukuran dan segala macam, insya Allah lah. Mungkin mereka juga ada niatnya ya baik-baik aja gitu ya, mungkin karena lagi apesnya aja kalian agak sedikit diganggu gitu. Nah aku hanya akan menceritakan yang menurut aku itu epic Wak yang terjadi di studio ini. Nah jadi kisahnya itu bermula pada saat bulan Desember lalu yang aku dan tim itu istirahat selama 2 minggu. Aku liburkan semua, kami me time dengan kesibukan masing-masing, dan ya udah kantor ini jadi kosong kan. Nah pada saat kosong itu aku menitipkan kantor ini ke 2 sahabat aku, ke Hana, ke Sasti, dan ke Ade. Terus wah titip-titip ya kantor, lihat-liatin gitu. Maksudnya kan kalian juga masih WFH kan. Ya udah kerja aja di ini, pakai-pakai lah, mungkin ada yang bisa dipakai gitu. Biar sekalian kalian bisa ngejagain kantor juga gitu. Iyalah Nat, pergi lah sana me time, kata mereka kan. Udah lah. Jadi si Hana, Sasti, Ade rutin lah itu datang ke sini. Nah mereka ini karena memang kebiasaan bekerja dari sore sampai begadang gitu Wak, karena online kan itu kerjaan mereka, sering datang ke sininya itu dari sore pasti. Namanya lah juga udah berkumpul kan Wak, ya pasti lah jatuh-jatuhnya begadang gitu kan. Sebenarnya waktu mereka beberapa hari di sini tuh adalah sedikit gangguan, kayak mereka dilemparin kerikil, terus panci tiba-tiba gosong. Aduh itu nanti aja lah aku ceritain, itu aku akan menceritakan yang epic-epic aja. Kan mereka bertiga terus tuh, kadang nginep, kadang enggak, kadang nginep, kadang enggak gitu kan. Sampai suatu hari mereka ngajak Ica, bilang sama aku, Nat boleh ajak Ica? Ya udah ajak aja. Nah Ica ini adalah adiknya sahabat aku, Feby waktu itu lagi di Pekanbaru. Dah si Ica datang juga nih, kumpul lah mereka jadi berempat ya kan, cewek semua nih. Karena kebetulan Ica itu lagi nulis novel, dibanding kau sendirian udah gabung di sini aja, pakai aja ruangan yang bisa dipakai biar kau bisa sedikit ya udah suasana baru gitu. Dah
Datanglah Ica ikut minep hari itu. Di malam itu udah agak sedikit malam, si Hana sama Sastinya udah istirahat, mereka udah tidur karena mereka mau sambung kerja di malamnya lagi. Mereka tidurlah itu di ruang tamu. Ruang tamu mereka gelar kasur gitu kan, tidur. Nah, Ade masih dengan pekerjaannya, Wak. Dia masih dengan laptopnya duduk di ruang meeting menghadap ke meja editor. Nah, berarti kan di belakang Ade itu wardrobe kan. Nah, ruangan wardrobe ini si Ica istirahatlah di situ, tapi belum tidur, masih main handphone lah gitu kan. Jam 2 malam Wak kejadiannya. Di jam 2 malam itu Ica seret mau minum. Keluarlah dia, berarti kan dia ngeliatin Ade ya. Dia keluar ke kiri, masuk ke dapur, ambil minum. Dia tuang air gitu. Nah, udahnya Ica bawa gelas itulah mau masuk lagi ke ruangan wardrobe. Pada saat Ica membalikan badan, dia udah nggak ngeliat Ade di meja meeting. Sebelumnya Ade kan di meja meeting kan dengan laptopnya. Tapi dalam hati Ica, oh mungkin Kak Ade ke toilet kali ya. Ya udah Ica sambil jalan tuh. Belum ya beberapa langkah lah mau masuk ke ruangan wardrobe. Nah, kalian masih ingat kan setnya? Itu kan berarti di depan Ica itu ada pintu studio ini yang dalam keadaan terbuka. Nah, di situ si Ica lihat ada Ade yang lagi sholat pas di depan pintu itu. Nah, pada saat itu Ica nggak takut, nggak kaget. Bahkan di dalam hatinya dia bilang, wah alhamdulillah ya kawan-kawan kakak aku masih ada juga yang jaga sholat malamnya gitu loh. Jam 2 pagi sholat tahajud lah pas itu kan si Ade. Dia lihat memang itu perawakan Ade dalam keadaan lagi duduk di antara dua sujud. Terus sujud. Kenapa dia yakin itu Ade? Karena memang badannya lumayan besar. Karena badan Ade itu besar, badannya besar gitu. Kok perawakan Ade lah gitu. Walaupun tidak jelas karena kan lampu dimatiin kayak siluet kayak gitu. Cuman dia yakin itu adalah Kak Ade. Nah, udahlah tuh dia masuk lagi ke dalam ruangan wardrobe, nggak lama tidur. Dah, jadi Ica melihat di malam itu ada Ade yang lagi sholat di depan sini nih posisinya. Udah ya Wak, setelah kejadian itu keesokan harinya Ica nggak ada heboh, weh kok tadi malam sholat tahajud ya kayak gitu, enggak. Ya udah dia ngerasa ya alhamdulillah aja, kenapa harus ini dihebohkan gitu loh. Dia nggak ada cerita apapun itu, ya udah seperti biasa aja lah gitu. Mereka sambil kerja lagi dan hari-hari berikutnya pun berjalan seperti biasanya. Dah, tidak ada pembahasan itu lagi Wak. Ica nggak pernah buka suara soal itu, Ade juga nggak ada bilang apapun pada saat Ica nginep, apapun itulah yang dialami dia nggak ada ceritain apapun. 1 bulanan kemudian Feby, sahabat aku, which is kakaknya Ica, datanglah itu ke Jogja. Datang ke Jogja, kami ngumpul lah gitu ceritanya. Jadi cuman ada waktu itu aku, Ade dan Feby. Aku Ade ke rumahnya Feby, ada Ica dong. Nah di situ si Febynya ya udah kita cerita biasa aja, cerita sampai entah kayak gimana ceritanya. Feby ini berceritalah soal Ica yang melihat si Ade sholat, tapi itu bukan yang mau disampaikan Feby. Jadi itu bukan suatu hal yang Nat kok tahu si Feby itu sholat malam lo, enggak. Cuman ya udah cerita lalu kayak gitu, kalian paham kan maksud aku? Nah waktu itu aku bilang, hah sholat malam si Ade, aku bilang. Karena aku takjub gitu, aku subhanallah kali, wah alhamdulillah kali aku entah kapan terakhir sholat malam. Tadi aku iya masih sholat malam wih si Ade, kata dia kayak gitu. Udah lah kan aku senang lah dengar kawan aku kayak gitu. Udah abis itu kita lanjut lagi cerita. Waktu itu aku cuma ngobrol sama si Ade doang sama Ade sama Feby. Ade lagi di dalam. Dah abis itu malah aku yang heboh Wak, si Ica yang nggak heboh, Feby nggak heboh, aku yang heboh karena aku tahu kali si Ade ini memang ya dia perempuan tangguh lah gitu pokoknya. Aku bilang, wih deh ngeri kok ya, aku aja belum pernah sholat malam di kantor aku, kok sempatin sholat malam ya, makasih ya Ade, ku bilang. Ade dengar itu langsung, hah? Kapan aku sholat malam? Katanya. Kok nggak ada sholat? Nggak ada Nat, kata gitu. Aku sholat di mana? Sholat di sini, siapa yang bilang? Itulah akhirnya cerita lah gitu kan. Gini. Nah pada saat itu langsung kami tarik si Ica, kami konfrontasi. Ca, kok waktu itu pernah nginap di studio aku? Pernah Kak. Waktu itu siapa kawan aku yang sholat malam? Kak Ade, kata si Ica. Barulah dia bilang, gak ada deh, aku gak ada sholat. Karena gini Wak, ini nantilah ya aku kasihin fotonya. Kalian bisa lihat kan, ini tuh kecil kali. Dan ini bukan tempat sholat, depannya toilet. Ini bukan tempat sholatnya kami sholat gak di sini. Dan ini kecil kali Wak, bukan tempat sholat. Dan Ade juga udah konfrontasi, aku gak sholat sama sekali Wak malam itu. Jadi yang kau lihat itu bukan aku. Ya, seperti itu. Mungkin ada Wak di sini yang nanya, loh Wak, berarti waktu Ica balik itu dia ngelihat ada Ade sholat, Ade sebenarnya di mana? Di toilet kah? Enggak Wak. Ade di situ. Ade di meja meeting masih dengan laptopnya dan Ade tahu kok Ica lewat di belakang dia masuk. Dia tahu. Nah, tapi Ica tidak bisa melihat Ade yang Ica lihat malah Ade yang lagi sholat di sini. Udah nih Wak ya. Itulah cerita, sedikit salah satu cerita dari studio aku ini, kantor kita ini. Menurut aku itu epic karena kejelasannya, maksudnya kejelasan bentuknya yang dilihat kan juga alhamdulillah baik dalam keadaan sholat gitu ya Wak ya. Ya udah waktu itu ya udahlah ya gitu kan, alhamdulillah lah masih ada yang sholat. Maksudnya kalaupun ya udahlah gitu, maksudnya memang ada di setiap rumah itu ada.
Tapi kan itu epic, Wak, kalian pikir. Udah lah tuh, aku yang mendengar itu kan heboh, Wak. Aku ceritakan, pasti ada juga beberapa di antara kalian yang tahu. Aku mau cerita tuh di story, wah ya, kalian tahu nggak, weh gini-gini, nah heboh aku. Nah waktu aku cerita itu, kebetulan aku lagi nggak kerja, aku WFH di unit. Udahnya ya Wawa heboh juga, wah liatin di mana tempatnya, kayak gitu kan. Nah, dan nih